Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisila Putri Prastia dari kelas 9 Alexandria. Jadi hari ini aku mau buat video menanggapi novel Ayat-Ayat Cinta. Nah, ini novelnya. Nah, pertama-tama aku bakal mau ngasih tahu novel ini berjudul Ayat-Ayat Cinta yang ditulis oleh Habibur Rahman El Shirazi, yang diterbitkan oleh Republika pada tahun 2007. Jumlah halaman itu ada 420 halaman buku Ayat Cinta ini ya. Nah, selanjutnya aku juga mau ngejelasin sinopsis dari novel ini. Kalau ini sih cerita dari aku sendiri ya, yang udah aku rangkum dari novel ini. Nah, novel Ayat-Ayat Cinta ini menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Fahri. Nah, Fahri itu lelaki yang baik, sopan, dermawan, dan pokoknya ia memiliki soleh. Pokoknya ia tuh lelaki yang banyak dikagumi oleh banyak perempuan. Lelaki yang dikagumi oleh banyak perempuan karena kebaikannya, kesopanannya, kesolehannya, dan pokoknya karena semua perilaku baiknya. Banyak wanita yang kagum dengannya, mulai dari yang sesama agama sampai yang berbeda agama. Nah, hingga banyak sekali orang yang iri dengan Fahri, yang menzolimi Fahri karena mungkin ia banyak disenangi oleh banyak orang karena kebaikannya. Tetapi Fahri tidak menanggapi orang-orang yang menzoliminya. Ia tetap tegar pada pendiriannya. Nah, ada salah satu wanita yang kagum dengan Fahri, namanya itu Maria. Maria itu tinggal satu gedung dengan Fahri atau apartemen ya. Oh ya, sebelumnya itu Fahri itu orang Indonesia yang berkuliah di Mesir. Nah, di Mesir itu ia mempunyai teman yang bernama Maria. Maria itu salah satu cewek yang kagum pada Fahri. Ia sering sekali membantu Fahri dalam urusan apapun karena Fahri juga baik pada Maria. Maria dikisahkan sebagai wanita cantik yang pandai dalam bidang komputer dan banyak membantu Fahri yang masih kurang begitu memahami tentang komputer. Jadi Maria itu jago di komputer dan Fahri kurang bisa komputer, jadi Maria tuh banyak membantu Fahri di bidang komputer. Satu lagi, Maria itu beragama Kristen, jadi Fahri Islam, Maria Kristen, jadi mereka berbeda agama. Nah, Maria bukan cuma membantu Fahri dalam bidang komputer, tapi dia sering memberikan makanan. Makanan kesukaan Fahri itu ada namanya asir mangga. Fahri tuh suka banget, jadi Maria tuh sering ngirimin itu ke Fahri. Setiap Fahri mau pergi itu Maria suka kirimin asir mangga ke Fahri. Nah, lanjut, Fahri itu mungkin Fahri sendiri sadar kalau Maria tuh suka sama dia, cuman Fahri-nya itu masih diem gitu ya, karena dia belum siap untuk lanjut ke jenjang selanjutnya. Maria yang kagum sama Fahri juga dia nggak berani ngakuin perasaannya ke Fahri, jadi itu diem-dieman aja gitu. Nah, hingga suatu hari ada wanita Islami, dia tuh bercadar. Nah, ia bertemu Fahri di kereta, dan saat itu tuh karena di Mesir tuh banyak banyak orang Islami juga, jadi kalau ada orang yang bukan Islam atau bukan orang Islam, jadi itu kayak dimusuhin gitu. Nah, Fahri ketemu Aisyah itu karena adanya sebuah konfliknya itu Aisyah sedang membela seorang yang bukan muslim, tapi orang itu tuh sebenarnya baik, dia tuh ingin menelaah Islam di daerah Mesir, tapi orang-orang Mesirnya malahan ngiranya tuh si Aisyah tuh teroris. Nah, akhirnya Fahri yang membantu Aisyah. Setelah itu
ada syekh yang bernama Utsman. Nah, Utsman itu syekhnya Fahri yang sering mengajari Fahri mengaji. Kalau Fahri ingin bertanya tentang agama juga ke Syekh Utsman. Nah, ada juga ibunya Fahri. Ibunya Fahri tuh sering banget nelfon Fahri dan bilang ke Fahri, kapan kamu akan menikah gitu. Nah, Kak Fahri sendiri dia tuh mau menikah, cuman belum menemukan wanita yang pas karena terlalu banyak wanita yang kagum sama dia ya. Sampai ada anak muridnya juga kagum sama dia, yang segedung juga kagum sama dia. Sampai suatu saat Syekh Utsman itu menjodohkan Fahri. Nah, tanpa diketahui Fahri dijodohi dengan Aisyah. Fahri tuh nggak tahu kalau dia tuh bakal dijodohin sama Aisyah, tapi dia berkata iya pada Syekh Utsman yang ingin menjodohkan sama ponakannya Syekh Utsman. Saat melihat saat ta'aruf, akhirnya Aisyah tuh membuka cadarnya agar Fahri tuh melihat wajahnya, dan ternyata itu Aisyah. Fahri dengan kaget dan perasaan campur aduk, kaget plus senang ya, karena wanita yang ingin ia nikahi itu ia sudah kenal dan dia udah tahu kalau Aisyah tuh baik sama dia. Nah, sampai singkat cerita mereka berdua pun menikah. Tapi saat mereka berdua menikah, Maria itu sedang tidak ada di Mesir. Dia sedang pergi bersama ibunya ke Hurghada. Nah, sampai Fahri sama Aisyah menikah, Maria itu nggak tahu. Dan saat Maria pulang ke Mesir, Maria mencari Fahri. Ternyata Fahri udah nggak ada di apartemennya karena dia udah tinggal di rumah Aisyah. Maria pun nggak rela karena Fahri udah nikah dengan Aisyah. Ia menangis di kamar sambil memegang salib dan memohon pada Tuhannya. Setelah itu Maria kecelakaan dan mengalami depresi atau stres. Dan tak lama terdengar suara ketukan pintu. Kemudian Fahri membuka pintu tersebut. Ternyata yang datang adalah 2 orang polisi. Nah, jadi sebelumnya itu ada wanita yang bernama ada wanita, yaitu Fahri tuh udah sering ngeliat dia, tapi dia tuh kayak kekerasan gitu, sering dipukuli, tapi dipukulinnya itu sama ayahnya sendiri yang bernama Bahadur. Nah, setelah itu Fahri difitnah melakukan pemerkosaan terhadap Noura. Wanita itu namanya Noura. Nah, Fahri itu bener-bener gak ngelakuin pemerkosaan itu sama Noura, tapi ia difitnah karena emang dari awal tuh Fahri udah banyak dizolimi sama orang-orang. Nah, dengan begitu Aisyah pun kaget dengan mendengar hal tersebut. Dan Aisyah mulai meragukan Fahri dan bertanya, apakah Fahri benar-benar lelaki yang baik? Kalau iya, mengapa ia bisa ditangkap oleh polisi karena dituduh memperkosa Noura? Akhirnya Aisyah menemui Nurul. Nurul itu yang udah lama kenal sama Fahri. Nah, jadi Aisyah nanya ke Nurul, dan setelah mendengar penjelasan Nurul, Aisyah percaya bahwa Fahri tidak melakukan itu. Nah, setelah itu guru talaki Fahri meninggal. Noura pun bersaksi bahwa Fahri telah memperkosanya. Kesaksian dari beberapa saksi lainnya juga sangat memberatkan Fahri dan menunjukkan jika Fahri bersalah. Jadi saksinya Fahri itu guru talakinya, dan guru talakinya tuh udah meninggal. Sedangkan saksi-saksi yang lain tuh semuanya pada membela Noura, padahal Noura yang salah. Nah, setelah itu yang satu-satunya orang yang tahu kalau Fahri itu bersalah atau enggak itu cuma Maria. Maria itu sedang koma di rumah sakit dan dia masih stres, masih depresi karena Fahri sama Aisyah itu menikah. Nah, akhirnya Maria di rumah sakit masih koma. Aisyah pun mencoba mencari tahu, kemudian pergi menemui Maria. Setelah sampai di sana, ternyata Maria masih belum sembuh.
Semenjak sembuh dari kecelakaan, Maria tidak bangun dan semakin depresi hingga tak sadarkan diri. Ibu Maria memberikan buku diari Maria kepada Aisyah. Aisyah pun membaca diari tersebut dan tahu bahwa Maria sangat mencintai Fahri. Kemudian Aisyah berkonsultasi dengan pengacara Fahri. Akhirnya diputuskan untuk menggunakan hak warga negara Jerman milik Aisyah untuk mengeluarkan Fahri dari jeruji penjara selama 3 jam untuk menemui Maria. Nah, jadi karena Aisyah tuh dia tuh warga Jerman, jadi dia bisa menggunakan hak warga Jermannya buat Fahri itu cuma 3 jam bisa keluar dari penjara buat nemuin Maria doang. Akhirnya Fahri dapat menemui Maria dan menceritakan kenangannya saat bersama Maria kepada Aisyah. Maria memberikan sedikit respon. Nah, jadi pas Fahri udah nemuin Maria, dia udah bilang ke Aisyah sebelumnya, karena itu juga Aisyah yang nyuruh kan. Nah, Maria itu udah memberikan sedikit respon dengan membuka sedikit matanya. Aisyah pun menghampiri Fahri dan meminta Fahri untuk menikahi Maria. Fahri pun menolak karena iyalah, masa aku udah punya kamu, punya Aisyah, kenapa harus nikahin Maria gitu. Nah, akhirnya Aisyah pun ngelakuin itu kayak terpaksa gitu kan, karena dia juga cinta sama Fahri. Nah, akhirnya tapi mau gimana lagi, cara ngeluarin Fahri cuma satu, yaitu kesaksian dari Maria. Jadi Fahri juga harus nikahin Maria, sedangkan Fahri juga dulu mempunyai perasaan kepada Maria. Nah, akhirnya setelah banyak cekcok, jadi akhirnya Fahri pun mau menikahi Maria dengan paksaan Aisyah. Akhirnya Fahri resmi menikah dengan Maria. Gak ada pesta, gak ada kegembiraan atau suka karena Maria belum sadar. Fahri pun menggenggam tangan Maria dan menciumnya dan mencoba untuk berbicara kepada Maria. Nah, karena Fahri udah coba bicara sama Maria dan Maria tuh depresi karena Fahri kan. Nah, akhirnya Maria sadar. Dia udah sadar. Akhirnya Fahri udah 3 jam, Fahri balik lagi ke penjara dan di persidangan digelar kembali. Kemudian Maria bersaksi bahwa Fahri memang tidak bersalah dan tidak memperkosa Noura. Sesuai kesaksian Maria, Noura pun mengakui bahwa Bahadurlah yang telah memperkosa dirinya dan dia memfitnah Fahri. Akhirnya Fahri bebas dari penjara dan hidup bahagia bersama Aisyah dan Maria di apartemen Aisyah. Jadi akhirnya Fahri mempunyai 2 istri, yaitu Aisyah dan Maria. Nah, kebahagiaan Fahri pun dimulai, di mana dia mempunyai 2 orang istri yang menyayanginya. Namun semua itu tak berlangsung lama. 2 orang istri yang menyayanginya, Aisyah akhirnya memilih untuk pergi ke Turki karena ia masih mau nenangin diri setelah Fahri menikahi Maria. Aisyah pun kembali pulang ke tempat tinggalnya dan mereka bertiga hidup di apartemen dengan lebih bahagia karena telah menerima keadaan bahwa harus hidup bertiga. Nah, kebahagiaan mereka bertiga tak untuk selamanya. Maria kembali jatuh sakit dan harus dirawat lagi karena jantungnya yang lemah. Sementara itu Aisyah lagi hamil. Nah, semakin dekat dengan masa kelahiran Aisyah, Maria itu tambah jatuh sakit. Akhirnya Maria memanggil Fahri dan Aisyah dan meminta maaf pada mereka berdua dan memintanya untuk sholat berjamaah bertiga. Dan saat sholat Maria pun telah meninggal dunia. Jadi itu rangkuman dari aku. Dan sekarang aku mau ngasih tanggapan sama buku ini. Nah, buku ini tuh dari cover dulu ya. Dari cover ini tuh kalau kata aku sih cocok ya. Bagus, kayak ini kan ayat-ayat cinta tuh menggambarkan keislaman. Dan ini juga covernya tuh kayak melambangkan keislaman gitu. Jadi bagus sih kalau kata aku ya. Nah, yang kedua ada bahasa yang dipakai di sini juga bagus karena bisa mengerti sama orang-orang. Sesuai juga sama jenis bukunya itu lebih ke yang bisa orang dewasa baca, jadi ini bahasanya juga dapat dipahami sih. Nah, isi bukunya itu dari ceritanya
itu tuh juga bagus jalan ceritanya, karena ini tuh kayak apa ya, konsep pacaran dalam Islam sebenarnya tidak ada, namun bukan berarti Islam tidak mengatur umatnya dalam pergaulan antar lawan jenis. Nah, di dalam sini tuh mereka tuh nggak pacaran, jadi kayak langsung nikah gitu, jadi bagus sih. Nah, yang keempat itu ada oke. Nah, ada kelebihan sama kekurangan. Nah, kalau kata aku sih kelebihannya tuh ini banyak ya. Ini tuh bisa bikin kita ngajarin kita kehidupan Islami yang kental. Bisa jadi motivasi juga buat kita. Nah, novel ini juga kan ada Arabnya. Terus pokoknya banyak lah ya ini kelebihannya. Terus oh ya, ada satu lagi, ayat-ayat cinta mengajak kita untuk lebih jernih, lebih cerdas dalam memahami cakrawala keislaman, kehidupan juga dan juga cinta. Ya menurut aku juga bagus sih, ini bisa ngajarin kita tentang kehidupan kita, dan kita kalau bisa belajar dari Aisyah itu perempuan yang gak serakah. Dia rela berbagi suaminya sama wanita lain demi suaminya tuh keluar dari penjara. Nah, kalau kekurangannya sendiri, kalau kataku Fahri itu tuh apa ya, cuma lelaki biasa ya. Dia tuh kayak kalau di kehidupan nyata tuh dia nggak mungkin kan lelaki biasa yang cuma wajahnya juga nggak begitu tampan, cuman kenapa dia bisa dikagumi sama banyak wanita sekaligus, dan itu tuh kayak nggak mungkin gitu kalau di kehidupan nyata. Sama yang kedua itu Maria tuh jatuh sakitnya tuh kayak lama bangetnya tuh kayak lama karena depresi. Kan dia setelah sembuh dari kecelakaan, Maria tuh jatuh sakit lagi karena depresi, dan itu tuh nggak sadar tuh kalau di dunia nyata tuh kayak mustahil juga, karena dia nggak mungkin dong sedepresinya dia nggak bangun itu nggak mungkin. Jadi segitu aja sih dari aku. Jadi sekian tanggapan aku sama novel Ayat-Ayat Cinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.